Nah, kita ngomongin soal price action Bitcoin ya nggak adil kalau kita nggak bahasin soal ETH. Nah, ETH ini kayaknya banyak kemarin kita lihat figur-figur besar ya. Yes. Yang melakukan aksi untuk ngelong barangnya di sekitar 2.700-an bro kemarin. Benar. Oke. Nah ini apa bro kebijakan yang berbeda dibanding Vitalik dan kenapa malah Solana yang berdarah-darah nih dibanding Ethereum. Jadi kayaknya ada semacam fundamental shift nih dari Solana holders juga ke Ethereum holders. Jadi kasih nafas sedikit secara price action lebih kuat. Bahkan lebih kuat bro secara seminggu ini dibanding Bitcoin. What happened with Ethereum? Oke ya. Pertama kita lihat price actionnya ya. Memang ini sedang proses ya bottoming. Dan kalau kita lihat juga weekly ya. Ini juga oke sekali ya. Kalau kita mau gambar ya multiple trend line. Ya, ini pun juga bisa kita bilang jadi trend line ya untuk Ethereum saat ini. Dan banyak ya figur besar sekarang yang mulai rotasi ke Ethereum dan ada konsensus ya jenuh dengan Solana. Kalau kita lihat pun juga Ethereum di sini juga gaining a very good momentum ya, stokastiknya udah crossing. Kalaupun kita masih ditarik ke bawah, ini a long term good ya play untuk Ethereum sendiri. Karena ya dev juga pasti ya melakukan whatever it takes ya buat lihat ya projectnya dia bisa ya berkembang. Karena ada beberapa data ya. Kalau kita lihat dari The Block ya, mungkin beberapa ya data. Nah, ini on-chain metric dari Ethereum dan juga Solana mungkin bisa kita kembangkan. Bisa kita lihat ya, di mana Solana jelas ya mengalami penurunan sekarang. Ini untuk pertama kalinya ya, transaksi monthly Solana ini akhirnya turun ya. Kalau kita ngomong ya, kita lihat data dari The Block. Ini for the first time setelah grinding up di entire year di 2024 ini drop ya. Finally udah mulai turun ya. Kemudian active address di jaringan Solana itu sebenarnya orang yang pakai transesnya ini juga udah peaking di akhir tahun 2024 kemarin dan ini slowing down. Ngomongin Solana yang mulai berkurang, ini ada 2 chances di mana liquidity ini akan mengalir. Pertama yaitu adalah ke Ethereum, ke ETH. Mengapa? Ya karena dia OG. Dia ini adalah ya yang memprakarsai DeFi. Dan selain Ethereum, ada chances lagi dia flowing kemana? Ke BNB Chain. Tapi ini banyak yang terjadi bro. Dari Solana kita lihat chainnya banyak yang kebakar terus banyak pindah ke BNB. Karena manuver dari CZ sendiri kan. Karena gini, kalau teman-teman berpikir, ya pasti yang banyak tanya, kenapa 2024 Solana Transis dan chainnya Solana itu begitu ramai. Ada mungkin orang berpikir, oh Solana lebih murah, lebih efisien. Enggak, dari dulu sama. Tapi apa BSC katanya dari dulu emang sama efisiennya kan? Iya, apa yang teman-teman perhatikan patternnya yaitu adalah ketika Solana naik, CZ itu di penjara bro. Jadi dia nggak punya cukup waktu buat ngembangin chainnya. Tapi atau buat berkungfu. Iya, the Don is back. Ya, karena kan kalau teman-teman mikir, si botak udah balik bro. Chain yang murah itu bukan Solana di 2021. Orang BSC. Alternatifnya BSC. Ya. Jadi Ethereum kemahalan, chain transesnya BSC. Terus tiba-tiba CZ masuk ya, terus kemudian BSC nggak ada yang ngurus ya karena CEO yang baru mungkin kurang charming ya saya bilangnya. Terus akhirnya main di Solana Transis dan the Don is back ya. Langsung setelah the Don is back, semua di ekosistem Solana turun ya. Tapi jadi secara network ya bro ya. Misalnya coba kita ngomongin secara transaksi besar aja ya. Contoh seperti USDT yang paling simpel bro. Menurut gua dari dulu kan gua transfer USDT itu dalam size yang sangat-sangat besar kan. Kalau ditanya kan orang kan zaman sekarang kan trennya turun terus kan. Tapi sebenarnya kalau pakai BP20 it's always been faster bro. Kalau lu transfer pakai BP20 itu masuknya selalu lebih cepat dari jumlah yang besar ya. Gua nggak ngomongin jumlah kecil ya. Jumlah yang besar tuh BSC is always the fastest chain bro. Dan ini yang sebenarnya di sleeping sama orang kan dari dulu kan. Padahal kalau kita lihat price actionnya kuat sekali bro. Ya. Tapi gimana? Kalau menurut lo apakah memang transisi dari Solana sendiri ini ke BSC ini udah inevitable? Karena CZ kayaknya dia keluar dari penjara. Lalu dia kayak dia kungfu, dia mainin, dia hantam semua meme coin ini. Trump kena rug pull meme coinnya jadi yang nyicil mudeng segala macam mati itu kan, orang-orang tolol yang nyicil mudeng itu mati. Ya kan yang gitu influencer gembel itu mati, yang trading di ruko, bukan di ruko. Ruko kebagusan mereka masih trading di kamar kan. Makanya masih trading di kamar itu mati, ikutin mudeng-mudengan tolol, kena Trump kena makin tolol lagi, terus terakhir kena Libra terus nyerah. Itu kan transisinya. Ya kan. Jadi kemarin Murad bikin presentasi terus influencer lokal kayak gue juga pinter, dia copy presentasinya, dia ngomong tuh. Karena Aceh kan kita santai-santai kita trading sendiri kan.
Kita nggak share informasi, share cuma di dalam. Mereka bingung nyontek yang mana. Iya. Nyontek Murad, ikut Murad tapi di topnya bro. Yes, karena tenggelamnya bareng. Ya to be fair kita juga udah stop ya DEX trading activity di Januari. Nggak, tapi ya, kita ngerti. Cuman kita yang bilang bahwa meme coin ini bakal sama kayak NFT ujungnya. Pasti, ya. Tapi yang lain kayak enggak, ini dia meme super cycle. Ini dia super cycle. Kita yang jelas oke main fundamentalnya Sui gua kasih di publik bro. Ya. 1,7 ke 4. Iya kan? Yes, karena ini ya kita lihat datanya ya bro. Ngomongin tentang BSC yang cepat buat kirim stablecoin USDT. Ini kita lihat di data Q4-nya ya untuk BNB Chain ini sendiri ya. BNB Smart Chain ini. Setengah transaksi dari BNB Smart Chain itu adalah transfer stablecoin. Ya. Jadi kalau teman-teman ya ngomong apakah BSC bisa make a comeback ya. I think bisa juga ya karena active address yang paling tinggi yaitu juga dari transfer USDT ya. Betul. Kalau kita lihat datanya pun juga TVL DeFi juga naik 53% ya. Jadi apakah ini akan jadi BNB season ya? Ya kita lihat bro price actionnya BNB. Kita masih target ke teman-teman ya. BNB we think ya ada chance. Ya ini gambaran kapan? Ini kalau nggak salah gambaran ya beberapa minggu yang lalu ya. Kita masih percaya ya dengan BNB ke 1000 ya dan sekarang pun dia retrace ya karena minggu ini juga ada banyak sekali ya katalis ya dan jangan pernah ya coba timing the bottom dan juga entry. Jadi teman-teman harus punya ya mulai scale in ya perlahan-lahan karena I think ya ini bisa ya. Iya benar. Kalau kita lihat Sol BNB lah sekarang ya chartnya ini. Nah ini saya lihat ini pattern distribusi ya kita ngomongnya Sol BNB. Ini yang ya harus kita perhatikan juga ya. Mungkin Solana bisa kehilangan dominasinya. Ini ya. menarik bro chartnya. Ini menarik sekali untuk perhatikan. Yes. Jadi kita lihat datanya ya dengan token terminal pun, oke. Kita lihat BNB ya, BNB chain, oke, dan ya ini bro ya, BNB ini cenderung hijau. Ya, 30 hari terakhir revenue dari BNB itu naik 80%. Ya. Something brewing in the shadow ya. Betul. Dan ya kita ya berarti bikin ini ya, call BNB di sini. Benar. Dimana ya not financial advice bro ya, karena ntar dibilangin ya kayak crypto influencer promosi aset kripto. Ya. Nah, ini kan kita cuman ini kan kita jelasin bacain datanya. Ini kan kebaca nih ya. Nggak ada promosi aset kripto. Gue nggak perlu promosi udah kaya raya bos di sini. Nggak perlu promosi udah kaya raya. Kita dari trading tuh udah kaya raya. Nggak perlu ambil endorse kayak influencer di luar sana gitu.